di sini wajahnya ibu yang jauh ya, ditinggal sama bapak sejak ambil sejak kamu umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Kasihan nggak waktu itu ibu? Kasihan. Bayangkan wajah ibu ketika mengandung kamu, orang mengandung itu susah ya, mau makan sedikit tidak enak, perutnya tidak makan juga kasihan bayinya ya kan, mau tidur miring ke kanan sulit, apalagi mengkurap nggak bisa. Itu berjuang demi anaknya sehingga anaknya sekarang lahir, yaitu kamu kan lahir dunia, itu menyusui kamu, mendidik kamu dari kamu belajar merangkak, mengkurap merangkak, andan-andan berjalan ya, menyekolahkan kamu. Lalu kenapa tiba-tiba di umur kamu 5 bulan ya, sosok yang seharusnya menjadi pelindung ibu, yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, tidak tahu dengan alasan apa tiba-tiba meninggalkan ibu. Kasihan ya kamu itu. Sekarang kamu sayang sama ibu 98%. Ya. Sekarang namamu tak normalkan lagi, namanya supaya kamu siapa? Ayunda. Pernah enggak sesekali dipeluk ibu? Pernah. Rasanya gimana? Sedih. Nyaman enggak dipeluk ibu? Nyaman. Sedih, kasihan sama ibu pasti kan? Iya. Sayang banget sama ibu. Iya. Ini nanti, ini ibarat ini layar HP. Layar HP ini di sini silakan coba dibayangkan ibu solid satu sampai ketemu satu ya. Gambar itu semakin jelas dilihat, foto itu dilihat semakin jelas dan sekarang benar-benar tampak sosok seorang ibu yang kamu hormati, yang kamu cintai, kamu sayangi sampai selamanya. Sekarang semakin jelas sudah terlihat ya. Bayangkan saja ada wajahnya itu. Ibu pakai jilbab enggak? Yang di jilbab itu. Pakai. Jilbabnya warna apa? Hitam. Cantik kayak gini. Kepengen enggak tiba-tiba ditinggal ibu? Enggak. Kepengen ibu enggak? Kepengen ibu sakit enggak? Enggak. Kepengennya ibu hidup lebih lama, mendampingi Angel, ngomong cucu yang dari Angel, yang kepengennya seperti itu kan, menemani Angel cucu-cucunya sampai dewasa, gitu ya. Nanti yang namanya orang itu semakin tua juga nanti tetap dipanggil, tapi itu nantilah setelah cita-cita Angel mengangkat derajat ibu tercapai ya, setelah Angel membahagiakan ibu. Nanti doa ada yang 10, semakin ada yang 10, nanti ibu mendekati Angel. Tidak tahu kenapa, semakin Angel didekati itu Angel semakin nyaman banget. Karena semakin nyamannya Angel itu tenang, damai, sehingga Angel itu benar-benar rileks. Sehingga Angel itu matanya nanti ngantuk, badannya lemas, dan sehingga nanti Angel benar-benar tertidur di pelukan ibu. Sampai sini bang. Bismillah, semangat, satu, asal mendekati Angel. Angel merasa tenang, nyaman, dan dekat sama ibu itu ya. Semakin ibu mendekat, kenapa? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Angel merasakan kenyamanan 100 kali lipat lebih nyaman dari tadi. 3, semakin ibu mendekati Angel merasa nyaman, badannya semakin rileks, sehingga tidak tahu kenapa Angel matanya tiba-tiba berat banget, badannya tidur di pelukan ibu. Matanya semakin berat, dan berusaha di lima. Itu semakin dekat dengan senyum ikhlasnya, dengan kasih sayang setulus-tulusnya, Angel semakin lagi mobil ibu untuk pulang. Matanya semakin berat, tidak bisa berjalan. Angel ada bapak dengan 10, Angel bersadar kematian bapak yang maaf ya. 7, saya baru itu sama Angel. Berat ya. Matanya semakin cair, semakin berat, itu sakit. 9, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, mengucap bismillah ke mulut itu. Untuk sekarang jangan terlalu kecil, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, bagus sama kita, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, bagus sama itu yang paling soleh, tarik nafas dari hidung,
belum dari mulut bagus namanya ibu kesayangan ibu yang paling dibanggakan ya. Pas tekan tangan angel semakin tangannya angel jatuh itu semakin lemes, tidak sakit kan, semakin lemes, semakin rileks, semakin nyaman di pelukan ibu. Angel Ayunda Pak Maden mau sugesti sesuatu yang pastinya sugesti ini nanti positif. Nanti kalau memang diterima tolong anggap, kalau memang sugesti saya dirasa kok merugikan kamu, menjatuhkan kamu atau membuat kamu jadi tidak baik, nanti ditolak, itu hak kamu. Tapi kalau memang nanti sugesti kamu itu positif untuk kebaikanmu, nanti tolong anggapkan kepala deh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho ibu, ridho orang tua, insya Allah ridho merindui, merestui. Mulai sekarang Angel menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju? Mulai sekarang Angel menjadi pribadi yang punya rasa tanggung jawab lebih tinggi dari yang kemarin. Setuju? Mulai sekarang Angel menjadi pribadi yang punya rasa disiplin yang lebih tinggi. Setuju? Mulai sekarang Angel menjadi anak yang sangat berbakti, sayang sama orang tua, khususnya sama ibu. Setuju? Mulai sekarang Angel menjadi adik yang sangat sayang sama kedua kakak. Setuju? Mulai sekarang Angel menjadi kakak yang sangat sayang menjaga adiknya sampai kapanpun. Setuju ya? Ini tahu cerita Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad itu orang pilihan Allah ya. Dia dijamin surganya, dijamin selamatnya, tapi Nabi Muhammad masih mendapatkan cobaan hidup-hidupnya dari waktu di kandungan sudah ditinggal mati sama bapaknya ya. Setelah lahir ditinggal mati sama ibunya, ibu persusuannya, sama kakeknya, sama pamannya ya. Sejak diangkat menjadi rasul, menjadi nabi, cobaannya nggak berhenti di situ ya. Dimusuhi satu negara, khususnya Quraisy ya kan, dilempar kotoran mentah, dilempar batu, ditombak rahangnya. Tapi Nabi Muhammad sedikit pun nggak pernah mengeluh sama Allah ya. Nabi Muhammad masih berzikir, masih beribadah, dan berdoa. Pokoknya memang Nabi Muhammad itu memang luar biasa lah untuk kita, memang orang yang benar-benar pilihan Allah ya. Apalagi kita tidak mungkin bisa meniru seperti Nabi Muhammad. Paling tidak kita bisa syarul taurat dan yang baik itu bisa kita laksanakan ya. Kita tidak mungkin bisa persis seperti Rasul, tapi paling tidak kita bisa meniru syarul taurat dan yang baik kan ya. Nabi Muhammad yang orang pilihan Allah itu aja, beliau sabarnya, doanya, zikirnya itu tidak putus, tidak mengeluh sedikit pun. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang artinya setiap detik, mungkin setiap jam, setiap hari pasti melakukan dosa. Itu aja kalau kita dikasih cobaan sedikit, ya kan, dikasih sedikit, menyalahkan Tuhan lah, malah maksimalnya anehnya lagi malah menyalahkan Tuhan. Itu ya tidak pantas. Setiap orang pasti punya cobaan masing-masing. Di sini kan ya. Tapi Allah tidak akan menimpakan suatu cobaan pada umatnya, pada kaumnya di luar batas kemampuan hambanya dia. Istilah jadi Al-Quran dia. Mulai sekarang Angel menjadi pribadi baik yang insya Allah mengistiqomahkan sholat 5 waktunya ya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib buat umat Islam ya. Sempat apapun kita harus menggunakan waktu untuk sholat. Bahkan orang sakit pun sebelum nyawanya terpisah dari raganya itu masih punya kewajiban untuk sholat. Tidak bisa sholat berdiri, harus dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, tidak bisa tidur, bisa mengedipkan mata dan sebagainya ya. Karena masalahnya sholat itu memang benar-benar kebutuhan kita dan kewajiban kita. Mulai sekarang nanti Angel istiqomah dalam sholatnya ya. Jadi Angel merasakan sholat itu memang kebutuhan Angel, kebutuhan Ayunda, tidak paksaan dari Tuhan, kewajiban dari Tuhan. Dan ini benar wajib, tapi itu memang kebutuhan kita. Ibarat kita lapar ya harus makan. Kalau nggak mati sampai saat ini masih dikasih hidayah, kalau belum sholat itu rasanya memang aneh. Oh ya sih kurang menjadi ternyata saya belum sholat. Jadi tidak tahu kenapa sholat dari sini, karena nanti Angel
lalai sholat atau mungkin lupa sholat, nanti tidak tahu dalam dirinya itu merasa aneh, apa ya saya kurang ya, ternyata saya belum sholat. Jadi segera ambil air wudhu dan menjalankan kewajiban kita untuk sholat. Jadi kami ya sama bapak terutama, bapak itu terutama teman itu mati satu-satunya yang berhak menikahkan kamu adalah bapak ya. Bagaimanapun juga, bagaimanapun sejarahnya, bapak ini seperti itu, bagaimanapun itu juga bapak kamu. Tidak ada yang namanya mantan bapak atau mantan ibu, ya tetap dihormati. Artinya itu tidak seperti senormal anak yang disayangi dari kecil ya, kita menyayangi bapak, kita sama bapak, selagi bapak menyuruh merintahkan untuk hal yang baik ya, kita ya tetap wajib berbakti sama beliau. Angel tahu tidak, kecemasan itu bisa dihentikan dengan rasa kuat keinginan kita untuk berani ya. Ketidaksukaan itu bisa dihentikan dengan hal-hal yang membuat kita suka, setuju ya. Hal yang membuat Angel itu takut itu bisa dihentikan dengan keberanian kita. Kita pilih tangannya, bayangan masalahnya Angel, pikirannya Angel, kecemasannya Angel sekarang dikumpulkan di tangan kita. Masalah di keluarga, masalah sama orang, masalah orang terdekat, masalah diri kamu sendiri, rasa malasmu, rasa ketidak percaya dirimu, rasa pokoknya hal negatif tentang kamu, maka dikumpulkan di tangan kiri. Tangan kiri kan identik dengan hal yang kotor ya. Kalau hal negatif ini saya dikeluarkan dengan kamu, namanya rasa malasmu, rasa tidak disiplinmu, rasa kecemasanmu, rasa takutmu, jangan. Kalau ada yang ditolak saja, ditolak tangan kamu ini adalah hal dengan baik. Dengan di sini ada kasih sayang seorang ibu. Dari ini adalah kasih sayang dari seorang kakak itu, dari adik itu, dari orang keluarga ini. Kamu nyaman tidak? Aman ya? Dikatakan dengan kamu, silakan dikatakan tidak terlalu. Tapi setannya itu mengganggu, berusaha mengganggu kamu, mendekati kamu, menghancurkan kebahagiaanmu. Ditolak saja. Jadi angkat seperti ini. Ya. Kemudian tangannya dikatakan keluarga ini, silakan dikatakan dengan mengucap bismillah, dengan kekuatan keluarga, kasih sayang keluarga, cinta keluarga. Silakan kamu nanti pukulkan di tangan kirimu sehingga hal negatif yang mengumpul di tangan kirimu nanti setelah kamu pukul 3 kali nanti dia hancur, dia musnah, dia binasa, sehingga kan nanti hal negatif ini nanti tergantikan dengan rasa percaya diri, dengan rasa tanggung jawab yang besar, dengan rasa pengen fokus hidup lebih baik ya. Jadi hal negatif nanti hilang setelah sampai dari sini. Sampai sini kan tarik nafas dari itu, dari mulut, fokus dulu tarik nafas dari itu, yang dari mulut, dari sampai 3 nanti silahkan dipukulin deh ya. 1 sambil emosi tidak apa-apa, 2 mengkaki tangan kirinya, itu mengkaki, 3 semua. Istiqlal dulu sampai kamu tidak apa-apa sambil nangis. Sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kasih izin rindu ibu. Semua hal negatif yang kamu tadi tidak membuat kamu nyaman sudah kamu lakukan sendiri dengan kekuatan keluarga, dengan kepercayaan dirinya yang lebih baik lagi, dengan tanggung jawabnya yang lebih baik lagi, dengan disiplin yang lebih baik lagi. Jadi mulai sekarang itu di restart ya, ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang punya rasa tanggung jawab lebih tinggi, menjadi pribadi yang punya rasa disiplin yang lebih tinggi. Gini loh, sayang sama ibu banget ya, kepengen tidak ibu tiba-tiba sakit, kemudian bahkan hilang ibu selama ya nggak kepengen. Bayangkan kalau waktu itu terjadi sebelum Angel membahagiakan beliau, Angel merasa berdosa enggak? Selagi Angel masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih punya kesehatan, masih punya segalanya lah, punya harapan dan cita-cita nanti dicapai ya.
fokus berbakti sama ibu, fokus membahagiakan ibu, fokus tidak mendurhakai beliau sedikit pun. Ya, ini fokus nanti itu bekerja dengan maksimal, bekerja dengan tekun, ya, menyelesaikan studinya dengan baik. Nanti insya Allah dapat rezeki, bisa bekerja sesuai harapan, bisa menabung, insya Allah nanti tidak, insya Allah pasti ketemu dengan jodohnya, punya turunan, ya. Turunan ini pasti diharapkan sama ibu, kan cucu dari itu ya. Nanti cucunya timbang ibu, sampai cucunya sekolah besar, ya. Nanti pasti ibu semakin tua tapi semakin lemah raganya, semakin tua semakin lemah fisiknya. Itu hukum malam itu ya. Ya, selagi ibu masih sempat kamu bahagiakan, fokus nanti membahagiakan ibu. Habis ini kamu ya. Mungkin ada unek-unek yang ingin Angel sampaikan kan? Begini pengen apa lagi? Ya. Coba ini direkam nanti bisa saya kirimkan ibu. Pak Martin kepengen apa namanya? Kamu menyatakan sesuatu. Dari pernyataan itu kamu memang membuktikan kamu benar-benar sayang sama ibu. Kamu benar-benar kepengen membahagiakan ibu. Kamu benar-benar kepengen mengangkat derajatnya ibu, mendampingi ibu sampai tua, sampai akhirnya kuliah. Terus ini kan ya, coba disampaikan. Jadi kan itu posisi meluk kamu ya, coba dikatakan saja 1, 2, 3 ibu Angel kepengen belajar. Aku sayang sama ibu. Maaf kalau Angel masih sering marah-marah kadang, masih sayang sama ibu. Caranya atau ibu apa? Angel kepengen apa? Pengen sama ibu terus. Ibu hidup lebih lama ya. Terus janji ibu apa? Janji membahagiakan ibu, janji mengangkat derajat ibu, janji setia dengan baik. Iya. Pegangan hidup manusia, terutama Muslim Islam, dia sholat 5 waktu. Saya setuju. Nanti kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, minimal sholat 5 waktunya dulu. Nanti insya Allah semua hal ikut baik. Dari sini bang, kalau 5 waktunya sudah tidak baik, pasti ya semuanya pasti ikut jadi tidak baik. Bahkan biasanya yang dihisap di pertama kali di sana ya sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya baik, semua amalnya pasti baik. Kalau sholat 5 waktunya kok tidak baik, ya otomatis kehidupan sehari-harinya, amalnya juga pasti tidak baik. Itu nyata ya. Itu di Al-Quran ada, itu terbukti nyata di dunia nyata. Jadi nanti mulai sekarang Angel berusaha sekuat mungkin, kalau memang saatnya sholat ya sholat, terutama maghrib itu waktunya paling dekatnya. Kayak maghrib ya sholat, nah isya itu kan panjang, bisa rapi, kalau bisa ya tepat waktu sih ya. Ini sudah selesai. Angel orang baik, saya tahu Angel orang baik, saya kenal Angel itu ya dari Angel waktu SMP, saya juga ngajar Angel. Saya yakin Angel dengan tekad yang kuat, Angel dengan kemampuan, Angel dengan kesempatan yang masih diberikan Allah, kesehatan yang masih diberikan sama Allah, Angel pasti bisa mencapai hidupnya lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Masalah jodoh itu pasti sudah diatur ya. Kalau memang pacaran ya pacaran sewajarnya, tidak menyalahi aturan agama. Seperti kan ya. Tadi Angel pernah cerita sama Pak Martin, dari frustasi itu Angel mencoba hal negatif dengan tujuan apa tadi? Melampiaskan ya. Tapi sadar diri waktu melakukan itu, sadar ya hal yang saya lakukan ini ya tidak baik gitu aja ya. Saya harapkan itu pertama dan terakhir kalinya Angel menjadi manusia konyol, manusia yang seperti itu. Terus ini kan ya, saya ulangi lagi untuk melampiaskan seperti itu banyak hal. Mungkin kamu bisa tahajud, bisa sholat duha, bisa baca Al-Quran dan sebagainya ya deh ya.
banyak ajaran Rasul, ajaran Nabi yang bisa membuat hidup kita lebih baik itu banyak. Pak Martin tidak merasa manusia paling sempurna sih. Saya banyak dosa, setiap hari saya pasti melakukan dosa. Tapi paling tidak kan kita sebagai manusia harus bisa menjadi lebih baik dari sebelum itu, dari hari kemarin. Ya. Jadi nanti sampai sini sobatnya istiqomah. Karena itu kebutuhan kamu, karena itu kewajiban kamu, nanti sholatnya di istiqomah. Nanti tak itu sholat 3. Dari sholat 3, angel terbangun dalam keadaan segar, angel terbangun dalam keadaan rileks, angel terbangun dalam keadaan damai, angel terbangun dalam keadaan lega, artinya ya dari selamat hati dulu. Fokus membahagiakan itu, fokus mengejar studinya, fokus mengejar karirnya, nanti insya Allah tidak jujur nanti menyertai semuanya ya. Kita nanti dulu terbangun kalau ada sugesti yang saya berikan, sugestinya kalau dia nggak positif silakan direkam di dalam mukanya, silakan sugesti direkam di dalam perasaannya, nanti sugestinya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua ketika nanti tak sendirian otomatis pada kita juga bangun dalam keadaan seperti itu. Saya maka sedikit mencari minyak dan sedikit mencari minyak sedikit sedikit minyak satu dua. Kan begitu sayang banget sama ibu ya. Iya. Masih sering marah-marah sama ibu. Iya, kadang itu Kita berbeda pendapat. iya sih, tapi ibu itu nggak pernah marah. Gimana ada marah-marah? Marah itu kalau hari konyol Pak, tapi kalau hari besar itu ibu nggak marah. Konyol contohnya? Iya kayak iya naruh apa gitu. Gitu. Itu marah. Lebih apa? Lebih perfeksionis ya itu ya berarti Iya ya. gitu. Kayak mungkin naruh handuk sembarangan contohnya. Gitu. Ngomel-ngomel. Nyuci Iya. piring nggak segera dicuci contohnya. Nggak pernah sih itu. Itu ya nyuci. Ibu itu dari kecil itu didiknya tuh Mandiri. SD, ya mandiri, udah nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, jadi ya udah terbiasa. Keren banget ya. Iya. Hal konyolnya contohnya apa tuh? Iya gitu marah-marah nggak jelas Pak. Ya Ibu contohnya itu Anjir melakukan kesalahan apa di hadapan ibu? kadang nggak bikin salah pun itu marah-marah dia. Tapi kalau emang bikin kesalahan itu malah nggak dimarahin, nggak pernah marah. Tapi dikandani kalau Iya, hal si konyol tadi yang kamu ceritakan sama Martin nggak ceritakan sama ibu juga ada? enggak sih. Jadi sampai sama teman di kosnya party. Enggak partai sih Pak. Ya Iya. maksudnya istilahnya ya tanda kutip gitu lah. Iya. Sempat berdua. Teman sekelas, teman sekelas ya. Apa teman teman sekelas? Teman dekat. Terus juga kebetulan dia juga ada problem juga. Iya. Pas ya. Iya. Tapi dia kalau sampai sekarang dia kayak gitu Pak, masih dia. Gitu. Iya. Berarti Apalagi- itu pertama kali baca sama kamu tuh. Iya. Tapi lanjut malah ke 12. Iya, aku enggak. Soalnya aku enggak nyaman saya Pak. Maksudnya kamu sebagai sahabatnya enggak berusaha meringankan dia, terus dong, balik normal baik. Iya, diingetin apa, tapi kan hidup itu pilihan ya. Gitu. Jadi ya mengingatkan pasti, cuma kan dia kayak gitu. Kalau saya lebih milih menghindar. Jadi Gitu. secukupnya. Ya saya hello lah, saya hello juga pasnya. Iya. Terima kasih Mbak Angel sudah datang ke Nasuka TV. Gini Nasuka TV. Aku inspirasi seperti ini di videomu loh. Masa ya? Video kan dulu gini. Iya. Terima kasih ada. Semoga harapannya berhasil menjadi pribadi yang lebih baik. Nama saya Pak Martin. Nama saya Ayunda Angelika. Ayunda Angelika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.